Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Azhari, mahasiswa dari Fakultas PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Cyber Asia kelas KM 104. Tujuan dalam video pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fresa selaku dosen dari mata kuliah ICT Literasi. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, langsung saja pembahasan. Presentasi yang akan saya jelaskan yaitu komunikasi tanpa batas dan pemanfaatan aplikasi media sosial untuk meningkatkan literasi remaja Indonesia. Ya, lanjut. Ya, ini perkenalan diri saya tadi sudahan. Nah, tema ini mengambil aplikasi media komunikasi digital, berkomunikasi tanpa batasan. Komunikasi digital, perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat komunikasi saat ini seperti tanpa batas. Semua orang bisa berkomunikasi tanpa batasan tempat, waktu, jarak, dan identitas kenal atau tidak kenal. Ya, jadi dengan adanya komunikasi digital ini tuh kita tuh semakin bisa kenal sama orang tuh dari manapun, negara manapun, dari belahan dunia manapun, ya kan. Ya, paling sering kita gunakan sih saat ini mungkin dari WhatsApp, ya kan. Ya, mungkin dari teman-teman ataupun dari kita semua tuh sudah mengetahui itu kan cara penggunaannya gimana gitu kan. Yang paling sering kita gunakan itu WhatsApp, Telegram, ataupun yang lainnya. Ya, jadi kita bisa selain komunikasi kita itu banyak manfaatnya dan juga banyak ininya, nanti akan dijelaskan setelah slide yang satu ini. Nah, terus apakah penting komunikasi kita buat era sekarang nih kan, zaman sekarang ini nih, kira-kira penting nggak sih komunikasi kita itu kan? Penting nggak sih komunikasi kita itu kan, pertanyaannya gitu. Sebenarnya sih kalau menurut pribadi saya kan, ini yang menurut pribadi saya itu penting. Karena apa? Karena yang tentu sudah kita lihat zaman sekarang kan sudah makin banyaknya maju dari teknologi ataupun media ataupun segala macam itu kan. Yang pokoknya intinya itu teknologi semakin canggih ke depannya kan, makanya penting komunikasi digital. Nah, pentingnya itu apa sih nilai dari kepentingan itu kan? Itu ada efektif ya kan? Sangat mudah diakses, kedua canggih, pemakaiannya sangat mudah karena maju teknologi, tiga murah, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit karena banyaknya penawaran dari beberapa provider jaringan gitu kan. Terus cakupan yang luas, bisa sangat mudah bertemu banyak orang dalam suatu waktu. Efektif, untuk efektif tuh maksudnya mudah diakses, kita tinggal punya HP ya kan, download selesai gitu kan. Dan setiap provider dari aplikasi itu pasti ataupun developer pengembang tersebut pasti ngasih tahu gimana cara step-step kita memulai chat ataupun kita menelpon ataupun kita video call ataupun dan yang lainnya gitu kan. Canggih udah pasti dong gitu kan, karena kan dan setiap developer juga pasti kan selalu melakukan pembaruan hampir setiap mungkin setiap bulan ataupun setiap tahunnya, itu tergantung itu. Murah ya kan, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit karena banyaknya penawaran dari beberapa provider jaringan. Sebenarnya kalau dibilang murah enggak murah atau murahnya itu sih itu masing-masing kebutuhan gitu kan, masing-masing kebutuhan. Contoh ya, misalnya contoh saya pribadi, kalau saya bilang murah gitu karena masih bisa saya beli gitu kan sebulan sekali. Contoh yang saya sebutkan, saya biasanya make provider dari Tri ya kan. 30.000 itu sebulan cukup, itu udah 25 giga apa 20 giga gitu, saya lupa gitu. Ya pokoknya itu terbilang masih murah lah, terbilang masih kejangkau biayanya gitu kan. Terus cangkupannya luas, pasti cangkupannya luas karena ini berhubungan sama internet. Dimana internet itu pasti semuanya itu bisa nyambung kemanapun gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, aplikasi penyediaannya tuh yang pertama WhatsApp, Line, Google Meet, Zoom, Skype, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, email gitu kan. WhatsApp ya, kalau WhatsApp mungkin
dari kita semua tuh pada tahu kan apa sih WhatsApp gitu, WA itu apa sih. Jadi mungkin nggak usah dipertanyakan lagi karena hampir semua mayoritas penduduk di dunia bahkan ya, mungkin Indonesia sih tapi banyak di mungkin di dunia ya. Ini saya asumsi saya, tapi pasti yang lebih banyak itu pakai WhatsApp, Line, Telegram gitu kan. Nah, terus Google Meet, Zoom, Skype gitu kan. Google Meet, Zoom, Skype, aplikasi meeting bisa berjumpa banyak orang ya. Tentu kalau misalnya kita tuh udah gak asing lagi kan sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar dengan Google Meet, Zoom ataupun Skype. Mungkin Skype jarang digunakan, tapi yang lebih sering itu Google Meet ataupun Zoom gitu kan. Ya pokoknya yang sesuai kita lakuin hampir setiap hari, setiap minggunya mungkin ataupun beberapa bulan sekali kita ngadain video conference gitu kan. Terus YouTube, TikTok, Instagram. TikTok yang paling sering ini. Kalau TikTok mungkin udah nggak hasil karena emang hampir semua rata-rata. Ya, saya pernah baca sebuah jurnal kan. TikTok itu cangkupannya udah hampir keseluruhan keseluruhan umur gitu, dari yang muda, kaula muda, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun udah tahu itu TikTok gitu kan, karena tinggal dengan mudah cuman scroll, jadi kayak jari kita nih tek 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 gitu, jadi udah tahu gitu kan, tinggal nonton gitu. Tweet Instagram ataupun Twitter, mungkin kalau Twitter sih jarang sih ya, karena kebanyakan pemakainya itu orang-orang bahasanya lebih ke orang-orang yang lebih terkenal lah gitu kan, ya mungkin yang bisa kita kenal ya, kayak contoh pemain favorit sepak bola saya, Cristiano Ronaldo nih. Nah, itu kan dia ini terkenal kan, pasti mungkin lebih aktif di situ ataupun siapa gitu kan. Atau Firsa Besari, sini ada yang kenal Firsa Besari. Wah, itu saya kalau lihat kadang suka bikin kata-kata dari kata-katanya Firsa Besari jujur. Terus keempat, LinkedIn ataupun Gmail bisa terhubung dengan orang-orang personal yang ada di jaringan bisnis dunia. Kalau LinkedIn jujur saya sebenarnya kurang tahu, dan karena saya tidak pernah memakainya juga, tapi sedikit yang saya tahu itu kalau LinkedIn itu kayaknya sih bukan kayaknya sih, yang saya tahu itu buat mencari kerja ataupun segala macamnya gitu kan. Atau kalau Gmail pasti udah pada sering tahu kan, ataupun karena saya pribadi sering juga pakai Gmail gitu, dengan mudah sih, dengan mudahnya berkirim file ataupun contoh misalkan kalau mau kita membicarakan hal untuk mengirim file gitu kan, dari semua aplikasi ini tuh ada kekurangan dan kelebihannya juga. Contoh yang saya paling mudah, kirim foto kalau di WA itu lewat dokumen, misalnya lewat dokumen itu filenya masih terkompres gitu, beda kalau saya Gmail gitu benar-benar masih file asli gitu kan. Nah salah satu pakai enaknya Gmail kayak gitu, karena saya sebagai seorang salah satu desainer juga kan, saya sering kirim ataupun buat nyetak ataupun mau bikin cetakan gitu, saya selalu kirim pakai Gmail karena kualitas dari bahan yang ingin saya cetak itu ataupun desain yang saya ingin cetak itu tidak turun sama sekali. Nah, oke lanjut. Manfaat komunikasi digital. Yang pertama, mempermudah dalam berkomunikasi. Jelas bahwa manfaat utama adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara orang-orang. Waktu tidak hanya mudah, tapi juga lebih cepat. Ya kan? Jika komunikasi masih melalui surat, waktu sampai jawaban relatif lama. Dengan perangkat komunikasi digital, kini jauh lebih mudah dan cepat bagi kita untuk menyampaikan pesan kepada orang yang kita inginkan. Ya pokoknya dengan komunikasi digital tuh kita mau kirim pesan tuh kode namanya dulu nih, kita mau ngirim pesan aja nih kan, kudu nulis di surat gitu. Bahkan kalau dulu tuh kudu ada burung, namanya burung dara gitu kan, burung dara nih titipin surat habis itu terbang ke lokasi gitu kan. Terus yang kedua, manfaatnya itu mengurangi biaya dan juga menghemat waktu, dan bisnis waktu adalah uang. Karena itu tugas-tugas dengan komunikasi kita dapat diselesaikan lebih cepat. Misalnya sebelum pertemuan internet, pekerjaan klien harus dikirim ke rumah mereka. Mulai sekarang Anda dapat mengirimkan karya dan bentuk file melalui email. Hal ini tentu saja lebih efisien dan menghemat waktu dan uang. Seperti yang saya jelaskan barusan, salah satu keunggulan Gmail itu yaitu mengurangi biaya dan juga menghemat waktu ya. Manfaatnya sih satu itu, kirim file tuh tetap masih file asli, nggak terkompres sama sekali gitu kan. Terus
Ketiga, mendapatkan wawasan lebih cepat. Selain komunikasi yang cepat dan mudah, keuntungan lainnya adalah kita mendapatkan informasi lebih cepat. Sekarang yang harus Anda lakukan adalah membuka pencarian internet dan Anda dapat menemukan apa yang Anda cari. Misalnya, tentang teknologi, Anda bisa menemukannya melalui situs berita informasi tentang teknologi, seperti teknologi untuk menambah atau memperbanyak wawasan Anda tentang teknologi. Contoh ya, misalkan kita mau nyari satu hal yang baru, apa ya hal baru ya? Oh ya, saya ingat saya kemarin sempat buka di salah satu platform media sosial kan. Itu kalau Elon Musk dia, ada yang kenal sih Elon Musk? Pasti ada yang kenal dong, masa enggak? Elon Musk itu dia ngasih membuat HP dari perusahaannya Tesla nih, dia tuh munculin HP gitu kan. HP itu HP itu benar-benar bisa bikin wah pokoknya mungkin kalau saya bilang saingan iPhone berat sih pasti gitu kan. Dan hal yang HP yang dikeluarkan dari produk dari Tesla itu tuh bisa kita cari gitu kan, langsung dapat informasi teknologinya itu bisa dengan cepat gitu. Terus yang keempat, mempermudah transaksi pembelian dengan toko online. Misalnya kita hanya perlu beberapa klik untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Bahkan dengan transportasi online, Anda hanya menentukan arah dari lokasi ke tujuan hanya dengan beberapa klik. Kalau misalnya ngomongin ini mungkin pasti udah pada sering ya, apalagi kalau yang pakai ya yang orangnya shopaholic mungkin suka belanja gitu kan. Darinya belanja harus ke mall ataupun ke ini jalan-jalan, tapi sekarang cuma tinggal klik buka internet. Misalnya contoh buka Shopee, buka ini langsung bisa kita nyari barang yang kita pengen. Tapi satu hal yang diperhatikan, harus benar-benar bisa baca deskripsi. Karena kalau dibaca online itu kan dia tuh kalau fisiknya itu nggak kelihatan kan, karena cuma sebagai gambar tampilan gitu kan. Nah itu kudu kita bisa baca benar-benar dan kudu tahu banyak. Kelima, ruang untuk kreativitas. Saat ini orang-orang bermunculan menggunakan situs video populer seperti YouTube dan Instagram untuk memamerkan bakat dan kreativitas mereka atau hanya untuk bersenang-senang, dan tidak jarang salah satunya menjadi takaran mendukung popularitas. Nah, mungkin kalau ini lebih banyak ke konten kreator ya, konten kreator bisa YouTuber ataupun selebgram gitu kan. Itu pun misalnya contoh dia YouTuber ini tuh dia mempunyai konten video misalnya contoh dia bikin video tutorial ataupun dia bikin video-video contoh cinematic videografi ataupun yang lainnya gitu. Oke, lanjut. Kekurangan komunikasi digital. Kekurangannya salah satunya ada. Yang pertama, kehilangan privasi atau data pribadi. Dari peretasan email hingga internet hingga telepon, semakin banyak yang orang selalu bermasalah dengan informasi pribadi mereka, maka tidak heran banyak kasus kriminal seperti penipuan. Nah, itu ada namanya itu di koordinator itu phishing, phishing. Terus apa lagi ya? Ya, iya phishing. Yang saya tahu itu doang. Itu kayak contohnya kayak misalkan tiba-tiba yang mungkin beberapa hari yang lalu kan sempat viral, kalau misalnya kita ada tukang paket nih tiba-tiba, Mbak ini paketnya ya kan ngirim file dokumen cuma berbentuknya APK. Nah itu sebenarnya APK itu aplikasi yang bisa mengambil semua data-data di handphone kita gitu. Jadi secara nggak langsung itu tuh data kita yang punya kita di data semua pribadi, masa itu nomor telepon, kartu keluarga, NIK ataupun nomor-nomor bank yang lain gitu bisa langsung ketahuan dari situ. Makanya mungkin kita perlu hati-hati gitu kan. Terus memerlukan perangkat tertentu. Dengan kekurangan inilah yang membuat masyarakat sangat kecewa karena dalam sistem komunikasi digital ini memerlukan perangkat yang tertentu seperti handphone maupun komputer, karena syarat supaya berjalannya komunikasi daring ada dengan ada perangkat yang tertentu. Mungkin salah satu kekurangan ini gitu kan, dan banyak yang dari orang-orang mungkin kalau misalnya kita bisa bicarain orang-orang di kampung gitu kan contohnya, mereka tidak tahu apa itu laptop, apa itu handphone gitu kan.
Pokoknya suku-suku pedalaman dah kan. Mereka masih menggunakan tradisi mereka, budaya mereka dengan cara berkirim pesan secara manual ataupun gimana, karena saya tidak tahu juga gimana cara mereka berkirim pesan. Ketiga, tidak ada jangkau internet. Nah, ini yang paling sering. Apalagi kalau kita lagi main game, bener gak? Kalau kita lagi main game tiba-tiba nge-lag, marah, kesel ya kan? Karena saya juga seperti itu. Lagi main tiba-tiba nge-lag, ya Allah, rasanya pengen banting HP tuh. Ya pokoknya salah satu mungkin kalau nge-lag itu masih bisa diatasi, tapi nggak ada jangkauan. Gimana kalau nggak ada jangkauan gitu kan? Kalau nggak ada jangkauan sih tapi bisa gimana kalau nggak ada jangkauan? Karena salah satunya minusnya itu, benar saya setuju, karena banyak dari beberapa daerah gitu kan yang nggak bisa kecangkup internet. Seperti yang tadi yang nomor 2, kekurangannya yaitu dari suku pedalaman. Mungkin mereka nggak tahu nggak tahu perangkat laptop ataupun HP, apalagi nggak ada internet situ. Terus yang keempat, menyita konsentrasi. Melaksanakan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat, dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain. Yang ini nih yang paling sering kita lakuin, karena saya juga sering ngelakuin itu, kayak lalai terhadap sosial media gitu kan. Yang paling sering pasti teman-teman sih mungkin paling sering scroll TikTok ya sampai jam-jam. Sama saya juga, tapi kalau bisa dikurangin ya. Oke, lanjut. Nah, saran dan pemakaian tentu gunakan media sosial sebaik mungkin untuk kebutuhan positif. Itu sangat perlu positif, karena semakin maju teknologi, semakin pintar teknologi, maka semakin kebaikan yang berjalan. Semakin kebaikan berjalan, pasti itu namanya keburukan pasti ngikut, nggak mungkin nggak ngikut gitu, pasti ngikut. Terus tunjang komunikasi kita dengan cara berkomunikasi yang baik dan sopan. Itu jadi contoh, misalkan kita salah satu contoh yang bisa kita ambil, misal kita mengirim pesan atau ngechat orang yang baru kita kenal, baiknya dengan menggunakan salam, perkenalkan nama dan tujuan untuk apa kita mengirim pesan kepada orang tersebut gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu, nama saya Rehan gini. Bisa boleh minta tolong gini gitu kan. Mungkin dari ini gitu contohnya. Mungkin selebihnya bisa dari yang lain punya template yang lebih bagus. Utamakan kejujuran dalam komunikasi kita. Nah, kejujuran ini yang sangat penting juga. Nggak kalah pentingnya dari secara baik dan sopan. Karena kalau misalkan kita bohong itu semakin banyak orang-orang yang bakal kayak gitu. Biasanya kalau kita ngebohongin orang, pasti kita bakal dibohongin lagi gitu. Jadi sebaik mungkin ataupun seusaha mungkin kita selalu dengan keadaan jujur. Nah, oke. Terima kasih untuk hari ini. Semoga dari presentasi yang saya sampaikan tadi bisa dipahami secara baik dan bisa diterima. Jika ada pertanyaan ataupun segala kekurangan bisa langsung hubungi saya. Tapi nggak lupa dikasih kontaknya ya. Nanti mungkin kita bisa di grup WA aja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.